Wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Az-Zikra Sentul yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita yang lain, yaitu talabul ilmi, mencari ilmu. Selama Ramadan ini insyaallah yang biasanya kita kaji kitab Bidayatul Hidayah, saya akan fokus kepada kitab Siyam, kajian sebelum iftar. Saya akan lanjutkan di halaqah subuhnya. Jadi insyaallah setiap saya mengisi halaqah subuh, kitabnya kita ganti sementara di bulan Ramadan adalah kitab Siyam, kitab tentang puasa yang disusun oleh para ulama dari Darul Ifta Al-Misriyah, dari lembaga fatwa Mesir, tempat saya belajar dulu. Baik, sore kemarin kita sudah menjelaskan tentang keistimewaan bulan suci Ramadan ini. Di antaranya yang pertama adalah di bulan inilah diwajibkan berpuasa. Di bulan-bulan yang lain tidak diwajibkan berpuasa. Ini salah satu keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Di mana ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi syariat puasa ini tidak hanya disyariatkan untuk umat Islam saja, atau tidak hanya disyariatkan untuk umatnya Rasulullah Muhammad SAW saja, tapi umat-umat terdahulu juga disyariatkan. Kalau soal Islam atau Muslim, memang tidak ada agama ini selain Islam. Jadi agama ini cuma Islam saja. Sejak Nabi Adam sampai sekarang agama yang diridhoi Allah, agama yang benar cuma satu, Islam. Jadi Nabi Isa itu tidak pernah membawa agama yang bernama Nasrani. Nabi Musa tidak pernah dengan Tauratnya membawa agama yang bernama Yahudi, bukan agama. Jadi agama nabi-nabi sejak Nabi Adam itu adalah Islam. Kemudian keistimewaan Ramadan yang kedua adalah nuzulul Qur'ani fihi, yaitu di mana Al-Qur'an diturunkan di malam Lailatul Qadar. Nah, khilaf para ulama, ada yang mengatakan turunnya Al-Qur'an ini di malam 17, ada juga yang mengatakan di malam 24. Jadi kalau nanti ada dengar orang mengatakan nuzulul Quran 24, enggak usah kaget. Memang ada riwayatnya sahih, yaitu sama-sama sahih, sama-sama hadis. Nah, ini tergantung mana yang lebih kuat. Tapi tidak ada jadi masalah. Mau itu malam 24 atau malam 17, yang jelas Al-Qur'an diturunkan di malam Lailatul Qadar yang disebut dengan Lailah Mubarakah. Kalau ada perempuan namanya Lailah Mubarakah, bisa dipanggil Lailatul Qadar, sama aja itu. Jadi diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan ini adalah salah satu keistimewaan. Bulan-bulan yang lain tidak mendapatkan keistimewaan ini. Maka Al-Quran ini sangat luar biasa sekali ya, istimewanya. Diberikan kepada Jibril, Jibril menjadi malaikat terbaik. Dari Jibril ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menjadi Rasul terbaik. Dari Muhammad ke umat Islam, ke umat kita sekarang ini, kita menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummah. Diturunkan di bulan Ramadan, Ramadan menjadi bulan terbaik. Diturunkan di malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar adalah malam terbaik. Luar biasa. Ada di dada seseorang, maka khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Al-Quran ini berefek. Di mana Al-Quran ini berada, tempat itu menjadi mulia. Mulai sejak
Jibril ke Rasulullah, semuanya di pimpinan semuanya. Semuanya jadi yang lebih utama. Dan Al-Qur'an ini adalah mukjizat khalidah, yaitu mukjizat yang abadi. Jadi sampai akhir zaman mukjizat Rasulullah yang bisa kita lihat di depan kita hanya Al-Qur'an. Pecahnya bulan nggak pernah kita tahu. Air di sela-sela jemari Rasulullah tidak pernah kita tahu. Maka yang kita lihat sekarang adalah Al-Qur'an. Maka penting kita mempelajari Al-Qur'an bukan hanya bagaimana cara bacanya yang benar, tapi bagaimana kita bisa mentadabburinya. Maka penting kita belajar bahasa Arab, penting kita belajar sastra Arab, tujuannya untuk bisa merasakan. Bagaimana ketika disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kita bisa merasakan kenapa kok siam tidak pakai saum dan lain sebagainya. Diksi-diksi yang ada di dalam Al-Qur'an kita bisa merasakannya kalau kita memahami bahasa Arab. Maka kita belajar Al-Qur'an bukan hanya tajwidnya, bukan hanya bagaimana bacanya benar, tapi juga bagaimana pemahaman kita benar terhadap Al-Qur'an itu sendiri. Itu yang jauh lebih penting. Belajar fikih itu juga tujuannya adalah mempelajari isi kandungan Al-Qur'an. Belajar akidah tujuannya adalah untuk mempelajari isi kandungan Al-Qur'an. Jadi mempelajari Al-Qur'an yang masuk dalam kategori khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, itu maknanya sangat-sangat luas. Semua ilmu agama, semua cabang ilmu agama itu tujuannya adalah untuk mempelajari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah sumber utama. Al-Qur'an adalah sumber utama. Setelah itu hadis. Maka di dalam terkait Ramadan juga dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an, tujuannya adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Para ulama menafsirkan annas, manusia di sini adalah seluruh manusia, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, baik yang muslim atau yang kafir, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Karena Al-Qur'an ini kalau diteliti sampai detik ini masih ada penelitian tentang kandungan Al-Qur'an oleh orang-orang ilmuwan sains dan lain sebagainya, baru terungkap sedikit demi sedikit. Ini nanti sampai akhir zaman Al-Qur'an itu masih tetap relevan untuk dikaji, baik secara ilmiah, ilmu-ilmu yang modern pada saat ini. Maka tidak heran dan tidak sedikit orang-orang di luar sana itu yang masuk Islam itu karena setelah penelitian, meneliti isi kandungan Al-Qur'an, ternyata cocok dengan ilmu-ilmu modern pada saat ini. Lalu kita kan masih belum mengkaji apa-apa ini. Di Islam kita ini masih Islam warisan ini. Kalau orang-orang itu ada yang masuk Islam umur 50, masuk Islam umur 60, masuk Islam umur 70, tapi masuk Islamnya karena betul-betul sejak awal yakin bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar. Nah, kita juga perlu. Makanya di dalam tauhid kata para ulama tidak boleh taklid. Dalam ilmu tauhid tidak boleh taklid, tidak boleh hanya ikut-ikutan. Terus harus berpikir. Bahkan kata para ulama, bagi orang yang punya kesempatan waktu kemudian memiliki kemampuan untuk belajar ilmu tauhid, maka dia dosa kalau tidak mempelajari ilmu tauhid, tidak mempelajari dalil-dalil tauhid. Jadi ditanya, Allah itu ada, apa dalilnya nggak tahu. Allah itu esa, apa dalilnya nggak tahu. Nah, ini harus dipelajari. Kemudian keistimewaan yang ketiga bagi bulan Ramadan adalah tufattahu abwabul jannati wa abwabul khairi fihi, yaitu dibukanya pintu-pintu surga dan pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan seluruh setan dibelenggu. Ada yang mengatakan sebagian setan, ada yang mengatakan semua setan. Yang tidak dibelenggu adalah hawa nafsu kita. Jadi kita ini sedang melawan hawa nafsu kita sendiri. Jadi kalau kita buat maksiat di bulan Ramadan, jangan salahkan setan lagi. Setan sudah dibelenggu. Jadi kalau kita sekarang malas-malasan ibadah, kita sekarang maksiatnya masih jalan terus, jadi jangan punya alasan karena saya diganggu oleh setan, karena saya dilupakan oleh setan. Setan sudah dibelenggu. Tinggal sekarang kita ngukur saja, kira-kira hari-hari kita, maksiat kita ini karena setan apa karena diri kita. Nah, itu ngukurnya di bulan Ramadan.
Dibuka pintu-pintu surga. Pintu surga ada 8 yang disebutkan secara jelas di dalam hadis. Ulama sepakat ada 4: babur rayyan, salat, kemudian jihad, sedekah. Selebihnya 4 yang lain khilaf antara para ulama. Ada yang mengatakan babul ilmi, pintu ilmu. Ada yang mengatakan babul kaziminal ghaiz, pintu orang-orang yang suka memaafkan. Jadi tidak secara eksplisit atau secara jelas dijelaskan di dalam hadis-hadis. 4 dijelaskan di dalam hadis. Jadi kita yang puasa sekarang ini masuknya nanti babur rayyan. Tentu saja kalau kita puasanya benar, harus tahu syarat dan rukunnya, harus tahu yang membatalkannya. Membatalkan secara fikih mungkin dengan makan, tapi ada juga yang membatalkan secara tasawufnya, secara akhlaknya. Jadi batal itu pahalanya. Jadi tidak makan dia, tidak batal secara fikih, dia tidak dituntut untuk qadha puasanya, tapi pahalanya tidak dapat. Itu ketika kita tidak puasa di seluruh anggota tubuh kita. Kita perutnya puasa tapi lidahnya tidak puasa. Perutnya puasa tapi matanya tidak puasa. Perutnya puasa, tangannya tidak puasa. Perutnya puasa, kakinya tidak puasa. Maka itu yang menghilangkan menghilangkan pahala puasa. Sampai di situ kemarin kita masuk ke yang keempat. Istimaluhu ala lailatul qadar. Jadi keistimewaan keempat bulan Ramadan adalah karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ini adalah khusus di bulan Ramadan. Jadi keistimewaannya apa? Ibadah di dalamnya di malam itu seperti ibadah berapa? 1000 bulan. Itu kalau dihitung sekitar berapa tahun itu? 1080-an tahun. Jadi itu harus betul-betul digiatkan. Maka kalau ibadah malam hari, jangan banyak tidur kalau Ramadan. Baca Al-Quran, sholat tahajud diperbanyak. Nah kemarin Pak Ferry nanya, Ustadz gimana ini kita sholat witir di masjid, boleh nggak sholat witir lagi nanti setelah tahajud di rumah? Boleh. Tapi caranya ada 2 cara para ulama. Yang satu, karena kita sudah 3 di masjid kita Azikra ini sudah 3 rakaat. Ketika nanti setelah sholat tahajud, karena kita ada 2 hadis tentang witir ini. Ada yang mengatakan la witrani fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Kemudian hadis yang kedua adalah ij'alu akhira salatikumul laila al witra. Jadi jadikan akhir dari sholat malam kalian itu adalah witir yang paling terakhir. Bagaimana cara mensiasatinya? Kalau kita kan umumnya masyarakat Indonesia ini kan sholat witir di masjid kan. Padahal ingin sholat malam lagi ketika di rumah nanti. Para ulama ada 2 cara. Ada yang mengatakan witir itu artinya apa? Ganjil. Jadi kalau kita sholat 3 itu, yang pertama itu masih dihitung genap. Karena kita 2, 1 dihitung genap. Jadi 3, witir artinya ganjil. Maka untuk sholat witir yang malam itu ditambah 2 saja. Jadi satunya nggak usah ditambah. Kalau kita tambah lagi 1, maka jadi genap. Atau caranya setelah sholat tahajud kita sholat 1 rakaat dulu, niat witir untuk menggenapi yang kita sholat di masjid. Jadi genap. Baru setelah itu kita sholat witir, mau 3 rakaat, mau 5 rakaat ataupun yang lainnya. Tahu ya caranya ya. Jadi jangan sholat witir 3 rakaat, kita tahajud, kemudian witir lagi 3 rakaat, genap, nggak ada yang witir. Total 1 malam itu kalau ditotal menjadi genap. Karena tidak boleh ada 2 yang ganjil, karena jatuhnya genap. Jadi malam Lailatul Qadar, faddalallahu azza wa jalla syahra Ramadan bilailatul qadar. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan bilailatul qadar, dengan Lailatul Qadar. Bi an ja'alaha ihda layali hadzal syahril karim. Dengan cara menjadikan salah satu malam di bulan yang mulia ini. Wa hiyal lailatul lati anzalallahu azza wa jalla fiha al-Qur'ana 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Nah ini. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang berkah, fi lailatin mubarakah. Nah, maksudnya
Lailatul Mubarakah di sini adalah Lailatul Qadar. Kemudian di dalam ayat yang lain yang sering kita baca, sering kita hafal, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Nah, ini para ulama, Rasulullah itu pernah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar itu kapan? Pernah Rasulullah itu tahu. Ketika ditanya sahabat, Rasulullah itu dilupakan. Makanya para ulama Rasulullah langsung menjawabnya, carilah di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Ada polemik juga, permasalahan juga. Malam ganjil itu kapan? Ada yang mengatakan sejak malam 21. Tapi kalau Ramadannya 29 bagaimana? Jadi ada kajian-kajian semacam itu. Maka yang paling selamat adalah 10 malam terakhir itu dihajar aja semuanya. Gak usah dipilih-pilih. Malam 21, malam 23, malam 25, gak usah dipilih-pilih. Pokoknya malam akhir 10 malam terakhir itu adalah di mana Lailatul Qadar di mana Lailatul Qadar itu ada. Berarti kalau kita memakai qaul atau pendapat yang mengatakan Al-Qur'an diturunkan di malam 17, berarti itu bukan malam 10 terakhir. Jadi kalau Al-Qur'an kita memakai pendapat bahwasanya malam 17 adalah malam diturunkannya Al-Qur'an dan itu yang masyhur, maka malam itu Lailatul Qadar itu pernah ada di selain 10 terakhir. Kalau kita pakai pendapat malam 24 Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Qur'an itu, maka malam itu adalah malam 10 terakhir. Oleh karena itu para ulama juga menganjurkan tidak perlu kita mencari-cari membeda-bedakan malam di malam Ramadan. Kalau bisa sejak hari pertama itu sudah dianggap Lailatul Qadar aja semuanya, agar nanti kita di akhir itu tidak menyesal. Kalau kita cuma mencari-cari kira-kira yang Lailatul Qadar mana ini, tanggal 17, ibadahnya luar biasa, nanti 18-nya melempem lagi, takutnya kita tidak dapat malam Lailatul Qadar. Ikhtisasuhu bi katsirin minal mustahabbat yata'akkad fi'luha fihi. Jadi di dalam bulan Ramadan itu juga memiliki keistimewaan, banyak sekali hal-hal yang sangat dianjurkan. Termasuk ibadah-ibadah yang sudah sering kita lakukan. Ibadah sunnah dijadikan pahalanya seperti ibadah wajib. Ibadah wajib yang kita lakukan di bulan-bulan selain Ramadan, pahalanya dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyak, termasuk pahala thalabul ilmi seperti ini. Itu lebih besar dibandingkan di selain Ramadan. Iktikaf kita, kalau belum niat iktikaf. Pahala iktikaf kita jauh lebih besar dibandingkan di selain Ramadan. Semua ibadah dilipat gandakan. Maka sangat rugi kalau kita tidak mendapatkan kemuliaan di bulan ini. Wal barakat wa tanzilur rahmat wa kasratut tajalliyat. Akkada fiya ala fi'li katsirin minal mustahabbat ta'arudan liminanillahi fi hadzal syahril karim wa min hadhihi al mustahabbat allati yata'allaha fi Ramadan wa yu'azzamu ajruha fihi akthar mimma law udiyat fi ghairihi mudarasatul Qur'an. Jadi di antara hal-hal yang dianjurkan selama bulan Ramadan adalah mudarasatul Quran, yaitu mempelajari Al-Quran, karena ini adalah syahrul Quran. Bahkan generasi salaf itu kalau sudah masuk bulan Ramadan itu semuanya hal-hal yang sunnah yang lainnya ditinggalkan, fokus untuk mengejar Al-Quran. Bahkan sebenarnya juga sebagian ulama salaf itu kajian-kajian itu ditutup, semuanya fokus untuk membaca Al-Quran. Maka ada yang sampai satu hari itu hatam 2 kali, siangnya hatam sekali, malamnya hatam sekali, ada yang 3 kali. Itu bagaimana itu kok bisa? Nah ini memang beda-beda. Para ulama itu memiliki barakatuz zaman, memiliki keberkahan waktu, yang mungkin kita lakukan satu hari di tangan ulama itu bisa selesai dalam beberapa menit atau beberapa jam saja, karena dikasih karomah, dikasih keberkahan waktu. Maka kalau kita sudah terbiasa baca Al-Quran, kita terbiasa beribadah,
biasanya sama Allah dikasih keringanan. Orang yang biasa tahajud, bagi dia tidak ada masalah tahajud. Mau tidur jam 1, biasanya bangun jam 2, sama malaikat dibangunkan jam 2. Tapi kalau kita nggak punya kebiasaan, mau pasang waker kayak apapun, itu kalau nggak biasa bangun, ya tetap aja nggak bakal bangun. Mau suara sekenceng apapun, tidak bakal bangun. Orang kalau sudah punya kebiasaan sama Allah dibantu, sama malaikat dibantu. Secapek-capeknya kita akan dibantu. Kita sudah komitmen, setiap jam 2 kita sholat tahajud, atau setiap jam 3 kita sholat tahajud. Kita capek dari luar, baru tidur jam 1. Di jam kita tahajud pasti bangun. Kalau nggak percaya, praktekkan. Kita punya istiqomah, sholat malam, secapek apapun di jam itu akan bangun kita. Itu Allah akan tolong. Itu Allah akan tolong. Malaikatnya akan tolong. Pasti bangun. Mungkin ya sesekali tidak bangun itu wajar, manusiawi. Tapi umumnya pasti bangun. Kalau kita memiliki istiqomah seperti itu. Atau kita memiliki istiqomah tidur qailulah sebelum zuhur. Beberapa menit sebelum zuhur, atau setengah jam misalkan sebelum zuhur, kita secapek apapun tidur, nanti pas zuhur dibangunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggak punya kebiasaan itu, setengah jam sebelum zuhur tidur, bangunnya udah jam 2 aja itu. Bisa-bisa juga asar juga baru bangun karena capek. Karena semuanya itu tergantung kebiasaan. Makanya jangan sampai punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya kan? Kebiasaan itu yang baik-baik saja. Karena juga kita mempersiapkan kita akan meninggal di kebiasaan kita itu. Orang yang kebiasaannya zikir, meninggal dalam keadaan zikir. Orang kebiasaannya sholat, meninggal dalam keadaan sholat. Dan setiap orang itu Allah kasih kemampuan yang berbeda-beda. Maka di situ kita nggak perlu melihat ibadah orang lain. Ada orang itu yang kuat sekali berpuasa. Setiap Daud dia puasanya. Sama Allah dikasih kekuatan itu. Maka jangan sombong dengan kekuatan itu. Mungkin saudara kita dia tidak kuat untuk berpuasa. Kuatnya dia adalah sholat malam. Ada yang nggak kuat sholat malam, kuatnya apa? Dia ternyata istiqomah, nyantuni fakir miskin. Ada juga yang punya kebiasaan yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain. Maka kalau kita punya kebaikan sama Allah ditolong untuk istiqomah dalam kebaikan tertentu, nggak usah sombong. Karena kita pasti punya kelemahan di yang lain. Begitu juga kalau kita itu tidak mampu melakukan satu kebaikan, kok saya nggak seperti si Fulan ya? Si Fulan bisa luar biasa ibadahnya. Di ibadah ini, di ibadah itu, kok saya nggak bisa? Pasti kita punya kelebihan yang lain. Nah itu yang kita cari, itu kelebihan kita. Setidaknya kita kelak menghadap Allah itu ada satu amalan yang kita andalkan lah untuk mendapatkan syafaat atau untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nggak punya amalan andalan gitu. Dicari sholatnya udah nggak jelas, puasanya juga enggak, sedekahnya juga enggak, suka nyakitin orang juga. Jadi nggak ada satupun yang dicari-cari amalan apa yang bisa dia ini mendapatkan ampunan Allah, nggak ada. Semuanya jelek. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kita di bulan Ramadan ini mencoba untuk mentarbiyah diri kita agar 11 bulan ke depan kita menjadi sosok-sosok yang lebih baik. Karena kalau kita gagal di bulan Ramadan ini, kita akan lebih gagal lagi 11 bulan setelah. Karena di sini betul-betul pintu surga dibuka. Dan setiap malam Allah itu membebaskan dari catatan-catatan orang yang dimasukkan neraka, itu banyak yang dibebaskan sama Allah. Jadi betul-betul diobral pahala pada malam hari ini atau pahala pada bulan suci Ramadan ini. Kemudian fadailus shaum, keutamaan berpuasa. Nah, kemarin sore saya jelaskan ada orang yang mengatakan, kenapa kok niat kita ini, saya dapat pertanyaan dari jamaah, kok niat kita ini setiap hari nawaitu shauma ghadin, kita berniat puasa besok hari, kok enggak siyama ghadin? Ya, karena perintahnya itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bukan kutiba alaikumus shaum. Di dalam Al-Quran kata shaum itu maknanya puasa bicara. Kalau yang kita maksud puasa tidak makan ini adalah siam bahasa Arab. Seharusnya memang logikanya masuk juga pertanyaan itu. Bukankah kita ini niatnya untuk tidak makan dan tidak minum? Harusnya nawaitu siyama ghadin, bukan shaum. Karena di dalam Al-Quran shaum itu artinya puasa bicara. Kalau puasa dari makanan, dari minuman, dari menggauli istri, itu bahasa Arabnya siam. Tapi dia lupa bahwasanya di dalam hadis-hadis memang di Al-Quran nggak ditemukan shaum dengan makna kita puasa menahan lapar
Dan dahaga. Tapi di dalam hadis banyak sekali kata-kata yang memakai saum. Termasuk bunyal islamu ala khamsin, salah satu adalah saumi Ramadan, bukan pakai siyami Ramadan. Ini kadang kita ini, zaman kita ini banyak yang iseng juga, ya kan? Banyak syubhat-syubhat karena mulai kritis dikritisin itu. Bahkan ulama pun kitab-kitab fikihnya mulai dikritisin. Ini sebenarnya ya di sisi lain kalau niatnya cari ilmu tidak apa-apa, tapi kalau niatnya untuk su'ul adab kepada para ulama jangan. Ini sudah, Islam kita ini sudah di akhir zaman. Artinya kalau kita mau menjadi mujtahid itu sudah telat ya. 4 mazhab itu sudah sangat kokoh. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sudah sangat kokoh. Sangat kokoh bagaimana? Mereka itu sudah teruji berabad-abad. Tidak mungkin ulama di semua mazhab ini sepakat untuk sesat, tidak mungkin. Karena mereka itu beda zaman, beda generasi. Maka kita sebenarnya tinggal makanan itu tinggal jadinya saja lah. Tinggal makan, ngikut ulama tidak makan. Dan mereka bukan orang-orang bodoh. Yang ijtihad itu orang-orang yang punya otoritas yang sangat luar biasa. Gak usah tanya kemampuan bahasa Arabnya, kemampuan ijtihadnya, kemampuan hadisnya. Imam Ahmad itu, Imam Bukhari hafal 300.000 hadis, gak mendirikan mazhab sendiri. Imam Bukhari hafal 300.000 hadis dengan sanadnya. Bagaimana itu? Kita Arba'in Nawawi 40 saja, dites juga sanadnya juga ketukar-ketukar antara hadis yang pertama, antara hadis yang kedua. Ataupun matannya saja, hadisnya saja gak hafal kita, 40 hadis. Kalau Arba'in Nawawi itu 42, jadi lebih dari 40. Itu kita mau mengkritik siapa? Ulama-ulama yang sudah kalibernya luar biasa itu. Itu satu su'ul adab, kita adabnya kurang dengan ulama-ulama kita. Khawatirnya kita itu malah tidak mendapatkan ilmu. Karena apa? Karena kita tidak hormat kepada ulama, ijtihad ulama. Baik, fadailus shaum, keutamaan puasa apa saja? Warada fi fadlis shaumi wa thawabihi katsirun minal ahaditsin nabawiyah. Banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan puasa. Min dzalika ma warada fi bayani husulil farh was sa'adah lil insan fid dunya wal akhirah. Di antaranya adalah orang yang berpuasa itu mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Apa hadisnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, satu kebahagiaan ketika dia berbuka atau iftar. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, satu kebahagiaan lagi ketika dia bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu kebahagiaan di dunia, satu kebahagiaan di akhirat. Nah, ini para ulama juga menafsirkan hadis ini juga macam-macam. Bahagianya ketika iftar itu apa? Oh, udah selesai nih. Enggak lapar lagi, kan senang kan? Kita sudah 10 menit, 5 menit lagi itu lama banget ini, tidak azan-azan Ustaz Zainil Haqi ini. Ditunggu gitu loh, apa? Bukanya ini kapan ini? Atau kadang setengah jam, atau kadang 1 jam sebelumnya udah nunggu-nunggu ini. Esnya sudah memanggil-manggil itu sudah. Kapan ini diminum ini? Udah mulai. Nah, ketika sudah mulai azan baru bahagia, senang. Itu adalah puasanya orang awam. Jadi senang karena makan, senang karena minum. Tidak apa-apa kata para ulama juga. Kalau kata Imam Nawawi, senangnya karena apa? Karena sudah tamamu al-ibadah. Karena sudah sempurna ibadahnya. Jadi kita al-imsak, sejak fajar tadi kita imsak, nahan makan dan dahaga dan hubungan suami istri sampai nanti ketika apa? Ketika sudah azan maghrib, sudah sempurna ibadah puasanya, baru dia bahagia. Ini makannya pun makan sekadarnya saja. Tapi kata para ulama dimaknai umum saja, karena tingkatan orang itu macam-macam. Manusia ini macam-macam tingkatannya, ibadahnya itu macam-macam. Jangan dibatasi ibadahnya karena sempurnanya ibadah, atau bahagianya karena sempurnanya ibadah, atau bahagianya karena apa? Karena sudah makan dan sudah minum, itu terserah. Yang penting bahagia. Orang yang sudah puasa ketika iftar itu bahagia. Bahkan anak-anak yang puasanya zuhur pun ikut bahagia juga. Yang penting bulan Ramadan ini bulan yang bahagia saja. Ketika nanti bertemu dengan Allah, bahagia yang kedua. Bahagia yang kedua yaitu ketika melihat pahalanya, nikmat yang diberikan oleh Allah.
maka itu adalah kebahagiaan yang kedua. Ya, kalau bisa setelah Ramadan ditambah lagi 6 bulan Syawal nanti. Warada anna shauma yub'idu 'anil nari bikulli yaumin 70 sanah. Ada juga hadis yang mengatakan bahwasanya puasa ini dapat menjauhkan seseorang dari neraka bikulli yaumin 70 sanah. Setiap satu hari puasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 sanah. Jarak 70 tahun. Kira-kira kalau kita jalan selama 70 tahun itu jaraknya berapa kilo? Nah itu dibayangkan saja. Jadi satu hari kita puasa, kita dijauhkan oleh Allah jarak perjalanan 70 tahun. Kalau kita genap 29 hari atau 30 hari puasa Ramadan, bisa dihitung 70 tahun kali 30. Berapa Ustaz Rizky? 2100 tahun. Gak ada kayaknya itu, Nabi pun umurnya segitu gak ada. Jadi ini adalah apa? Keutamaannya. Jadi maka jangan sampai bolong, jangan sampai tidak puasa. Persoalannya kita ini memang manusia ini, karena kita tidak tahu, gak kelihatan itu surga, gak kelihatan itu neraka. Kita ini lebih ke pikiran kita umumnya adalah materialistis. Jadi kita itu percaya yang kelihatan-kelihatan saja. Seandainya Quran itu seandainya neraka itu dibuka dari pandangan kita, hijab kita ke neraka itu dibuka, orang itu kayaknya itu udah nggak keluar masjid itu, ibadah terus itu. Karena neraka di depan matanya itu, surga di depan matanya. Setiap dia ibadah, saldo pahalanya itu kelihatan. Wah, itu nabung saya udah kelihatan ya. Ketika maksiat berkurang, itu nampaknya manusia itu akan lebih terkontrol. Tapi itu tidak masuk dalam kompetisi nanti. Ya, makanya kita salah satu kriteria seorang mukmin itu adalah yu'minuna bil ghaib, percaya dengan yang gaib. Maka ngaji ini adalah tujuan untuk mengingatkan hal-hal yang gaib itu. Kemarin kita sudah kehilangan sahabat kita Ustadz Fikri di usia yang sangat muda sekali. Ya kita ingat-ingat yang seperti itu, bahwa umur ini juga kita tidak tahu sampai kapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anin nari 70 kharifan." Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka 70 kharifan. Kharifan itu sanatan. Akan menjauhkan selama 70 tahun. Warada anna shauma yusharriful insana fil akhirah bidukhulil jannati min babin yusammar rayyan. Bahwasanya puasa ini dapat memuliakan seseorang di akhirat dengan masuk pintu surga yang bernama Ar-Rayyan, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Wa huwa babun khasun bis-shaimin. Pintu Rayyan itu adalah pintu khusus untuk orang-orang yang ahli puasa. Nah, kita itu harus tahu juga sampai orang disebut ahli itu seperti apa. Lalu puasa, kita kan kalau belajar ada namanya di sini ahli matematika, namanya ahli kimia, namanya ahli pesawat. Orang kan sampai disebut ahli itu ada syarat kriterianya. Kalau memang betul-betul diakui, minimal diakui tetangganya, oh itu si fulan itu masya Allah ahli puasa dia. Kenapa? Dia puasanya Daud luar biasa. Kemarin saya tawarin nasi kebuli nggak mau dia katanya. Nggak dikirim aja ke Ustadz Hidayat kan begitu. Dia pasti mau. Jadi ahli sholat juga begitu. Jangan sampai kita ini menurut pandangan orang bukan ahli sholat. Kan kalau ada orang meninggal itu pasti kita mengucap itu. Waduh si fulan ini luar biasa, dia ahli ini, ahli sedekah, dia ahli sholat, kelihatan setiap malam jam 3 sudah ada di masjid Az-Zikra misalkan, dia ahli sholat. Si fulan ini ahli membantu orang lain, ringan tangannya, ketika ada tetangganya membutuhkan bantuan dibantu. Si fulan ini ahli ini, ahli ini, itu kesaksian orang itu sudah. Maka kita harus menjadi salah satu ahli itu. Bukan sekedar puasa sekali dua kali disebut sebagai ahli puasa. Maka ini khusus orang-orang yang ahli. Jadi as-shaimin itu adalah ahli puasa, bukan sekedar puasa saja. Dalam sekali hidup, seumur hidup cuman sekali dua kali puasa. Itu tidak masuk kepada ahli puasa. Bis-shaimin. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah.
yang akan dimasuki oleh orang-orang yang ahli puasa pada hari kiamat. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Tidak ada satupun orang yang boleh masuk selain mereka. Itu sudah ada yang jaga, Pak. Babu royan, nggak ahli puasa nggak boleh masuk. Nanti ada babu sholat, ada pintu sholat, nggak ahli sholat nggak boleh masuk. Ada yang jaga, malaikat. Jadi kita tergantung kita mau jadi ahli apa. Ya minimal salah satu itu kita ahli. Kalau kita ahli semuanya, sholat kita luar biasa, puasa kita luar biasa, sedekah kita luar biasa, ngaji kita luar biasa, kita juga suka memaafkan orang lain. 8 pintu surga kita semuanya ahli, maka dipersilakan oleh malaikat sudah masuk dari pintu manapun. Nah, kalau kita bisa, kita akan menjadi hamba yang seperti itu, seperti Abu Bakar. Ketika tanya kepada Rasulullah, saya masuk pintu yang mana Rasulullah? Kamu masuk pintu yang mana aja yang kamu mau. Karena Abu Bakar ahli semuanya. Tidak ada sahabat yang bisa mengalahkan Abu Bakar. Abu Bakar itu ketika subuh ditanya sama Rasulullah, siapa yang sudah sedekah? Nah, Abu Bakar. Siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar angkat tangan lagi. Siapa yang ngantar jenazah? Abu Bakar. Subuh, Pak. Dari bangun sampai sholat subuh. Ba'da subuh ditanya, semua yang ditanya Rasulullah itu Abu Bakar sudah melakukan. Sahabat yang lain belum melakukan. Nah, itu memang keistimewaan, keutamaan Abu Bakar, tidak bisa diterapkan kepada semua orang. Bahkan Umar bin Khattab sendiri ketika mau menyaingi sedekahnya Abu Bakar nggak mampu. Karena Abu Bakar itu tidak menyisakan sedikit pun hartanya, semuanya di jalan Allah. Kalau Umar bin Khattab berapa? Separuh hartanya. Jadi setiap orang punya maqam, setiap orang itu punya tingkatan dalam beribadah. Jadi kita menjalankan maqam kita masing-masing. Jadi tidak perlu kita terlalu sombong dengan maqam kita, juga tidak perlu kita merendahkan amalan-amalan orang lain. Yuqalu aina shaimun. Ketika nanti di akhirat dipanggil oleh malaikat, aina shaimun? Mana orang-orang yang ahli puasa itu? Fayadkhuluna minhu, maka mereka masuk dari pintu ar-rayyan tersebut. Fa idza dakhala akhiruhum, kalau sudah jamaah ahli puasa ini sudah masuk semuanya, kelompok yang terakhir sudah masuk, orang yang paling terakhir masuk, ughliqa falam yadkhul minhu ahad, pintu surganya ditutup, pintu rayyannya ditutup, tidak bisa masuk semuanya. Maka kita bisa bayangkan di saat itu, kalau kita tidak masuk kriteria 8-8-nya, luar biasa. Itu bisa-bisa masuk pintu rayyan ahli puasa, kita nggak masuk kategori, ditutup, kita masih di luar surga. Untung kalau kita dijebloskan ke neraka kita. Nanti pintu sedekah sudah masuk semuanya, ternyata kita nggak dipanggil, gagal lagi. Pintu salat dibuka, nggak masuk lagi kita kriteria. Ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita meningkatkan ibadah kita. Kita tambah satu hadis lagi, warada anna shauma yurdillaha ta'ala anis shaim wa an raihati famihi raghma karahatin nasilah. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya puasa itu dapat membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Ya kan, akan ridha dengan apa? Dengan baunya, bau mulutnya. Meskipun apa? Raghma karahatin nasilah, meskipun manusia itu sering tidak suka. Jadi orang puasa itu baunya memang kurang enak, ya kan? Karena sudah lama diam, mulutnya dibuka, baunya nggak enak. Walaupun manusia ini tidak suka, tapi Allah itu sangat menyukai bau mulut orang yang berpuasa. Di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah, la khalufu famis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bau mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih wangi, jauh lebih baik, jauh lebih bagus indallah, di sisi Allah, min rihil miski, dibandingkan baunya minyak misik. Minyak misik itu adalah minyak yang mahal, minyak yang paling wangi. Itu masih kalah dengan bau mulutnya orang yang berpuasa. Di mana? Di sisi Allah. Maka kalau ada orang yang baunya mulutnya nggak enak karena puasa, nggak usah dihina. Itu lebih wangi dari mulut kita, karena dia berpuasa. Maka ini terakhir juga, nanti saya kira ada program bagus ya, one day one juice. Saya lihat di grup, kalau hatam mungkin Ustadz Ferry ya, kita bisa doa bareng-bareng itu. Karena salah satu kebiasaan generasi salaf itu kalau ada hataman itu ngundang-undang orang. Atau Anas bin Malik itu kalau hatam Al-Quran seluruh keluarganya dikumpulkan.
karena itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Maka kalau kita program di Kampung Sunnah ini ada yang sudah hatam atau hataman yang bareng-bareng, itu bisa juga nanti setiap mungkin ada sehari misalkan hatam, karena mungkin dibagi 30 orang, satu hari orang 1 juz, satu hari orang 1 juz, setiap hari hatam di Kampung Sunnah. Bisa juga setiap kita halaqah subuh sini ada doa khatmil Quran, dan kita kita keluarkan hajat-hajat kita, karena itu adalah waktu mustajab. Kita juga kalau sudah hatam misalkan, ya minimal itu keluarga kita, satu rumah kita dikumpulkan, anak istri kita dikumpulkan, ayo kita doa-doa bareng-bareng. Kalau memang tidak bisa mengumpulkan satu kampung, itu adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik dan juga tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in dan para ulama sampai saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.